Kadif Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra, menegaskan bahwa seorang imigran bernama Mustafa yang terlibat dalam kasus penggelapan dan narkoba di Makassar telah jelas melanggar hukum. Dalam fungsi pengawasan imigrasi, yang bersangkutan telah melanggar hukum positif, pengungsi ini tidak kebal hukum, ujar Jaya. Jaya juga menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Mustafa sudah tidak lagi tinggal di tempat penampungan dan memilih untuk hidup mandiri. Sejak tanggal 18 Juli, Mustafa tidak lagi berada di tempat penampungan. Dia sudah hidup mandiri, tambahnya. Imigran asal Afghanistan tersebut juga dilaporkan melakukan penipuan terhadap sesama pengungsi dan warga negara Indonesia. Selain itu, dia juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, untuk penanganan hukum imigran ini, saat ini sedang diproses di Mapolsek Mamajang. Proses hukum terkait dugaan narkoba akan dilakukan oleh Polrestabes. Jaya menegaskan bahwa seorang imigran seharusnya hanya tinggal di tempat penampungan sesuai aturan yang berlaku. Kendati begitu, Mustafa justru terlibat dalam kasus-kasus melanggar hukum, termasuk kasus penggelapan motor. Sebelumnya, telah dilaporkan bahwa imigran asal Afghanistan berusia 26 tahun dengan inisial MA terlibat kasus penggelapan motor yang menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi gini ya, saya terinfo kalau kita bicara tempus deliktinya saya juga tidak memahami secara persis, tapi informasi yang saya terima itu tanggal 24 Juli. Ada seorang pengungsi atas nama Mustafa Dawari asal Afghanistan melakukan penipuan satu terhadap sesama pengungsi, yang satu lagi terhadap warga negara Indonesia. Bahkan terinfo juga yang bersangkutan patut diduga sebagai menyalahgunakan narkoba. Gitu ya. Nah ini ada kalau kita bicara lokus deliktinya di dua tempat nih, dua polsek nih. Mamajang satu lagi apa namanya? Mamajang satu lagi sebentar saya hafal. Saya nggak hafal nama-nama ini. Tapi wilayah Makassar duanya. Wilayah Makassar dua-duanya. Kamalandria kalau nggak salah ya. Prosesnya saat ini masih ditahan di Polsek Mamajang. Info terakhir. Tapi terkait kasus narkobanya sudah bergeser ke Polrestabes. Ini yang saya dapat info. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman silakan nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan di Polsek Mamajang dan di Polrestabes. Itu korban ke imigrasi sendiri. Korban memiliki motor itu boleh, Pak. Imigran memiliki motor. Imigran memiliki motor. Iya. Aturan. Iya. Kalau secara aturan mereka tuh seharusnya hanya duduk diam di tempat penampungan. Nah, sementara sudah banyak yang naik sepeda, naik motor. Nah, kan berkembang dari pertanyaannya ya. Ini kita harus sepakati dulu ya, bahwa pengungsi ini aturannya hanya ada satu, regulasinya Perpres 125 tahun 2016. Yang pertama ya. Terus apakah Indonesia ini sudah meratifikasi konvensi pengungsi 1951 atau protokolnya? Kita belum. Tapi deklarasi umum tentang HAM kita sudah menandatanganinya, negara kita. Ini yang mengunci kita. Seperti itu. Karena nanti sebentar-sebentar kita dianggap melanggar HAM. Kan seperti itu. Terus sebagai informasi, pengungsi itu secara garis besar kita bagi dua. Ada pengungsi yang kehidupan sehari-harinya, kebutuhan dasarnya itu difasilitasi oleh IOM, sebuah badan dunia juga yang terkait dengan penganggaran terhadap pengungsi dan lain-lain ya. Dan pengungsi mandiri. Nah, berdasarkan laporan dari anggota saya dari Denim, per 18 Juli si Mustafa ini sudah tidak lagi berada di tempat penampungan. Sudah mandiri. Sudah mandiri.
Ini saya sedikit curhat ya. Rumah detensi imigrasi itu fungsinya berdasarkan Perpres 125/2016 hanya melakukan pengawasan. Karena kan di Perpres itu di klaster tempat penampungan kawan-kawan Pemda, keamanan dan ketertibannya kawan-kawan kepolisian, pengawasannya teman-teman di rumah detensi imigrasi. Rudenim itu wilayah kerjanya 5 provinsi, Pak. Sulawesi Selatan, Sulbar, Sultra, Maluku, dan Maluku Utara. Personil saya sebanyak apa? Anggaran pun juga otomatis kan ya nggak mencukupi. Jadi kalau sudah pengungsi yang mandiri ini banyak menyebar, Pak. Lalu mencoba mengedukasi teman-teman yang lokasinya berdekatan dengan tempat penampungan di Makassar. Hati-hati karena cowok-cowok pengungsi itu ganteng-ganteng. Bisa saja saudara-saudara kita ini terpikat. Jangan sampai terjadi perkawinan, maaf, dengan mereka. Bukan saya ras diskriminasi, tapi bicara status kewarganegaraan mereka tidak jelas. Bang, jadi kembali ke si Mustafa ini, Bang. Langkah dari imigrasi sendiri seperti apa? Ini kan sudah sering melakukan pelanggaran seperti itu, termasuk pidana. Nah, bagaimana dari divisi imigrasi sendiri? Oke. Langkah kita adalah wait and see. Kembali saya tegaskan tadi bahwa imigrasi fungsi pengawasan. Yang bersangkutan jelas telah melanggar hukum positif di negara kita. Pengungsi nggak kebal hukum. Kawan-kawan penyidik kepolisian paham persis itu. Pasti akan ada proses terhadap tindak pidana yang dilakukan. Proses itu kan nanti berjalan nanti dia akan melakukan pemidanaan. Setelah pemidanaannya yang akan kami lakukan adalah meminta kepada UNHCR mencabut status pengungsinya. Seperti itu, teman-teman. Sampai sejauh ini Bang sudah ada pernah dari pihak imigrasi untuk mencabut yang seperti tadi Abang bilang dicabut? Selama di sini saya belum pernah. Selama di Makassar setahun 5 bulan belum pernah terjadi. Ya, sangat seperti itu ya. Tapi pada saat saya di Jakarta pernah. Bila ada kata-kata yang kurang pas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.